Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis yang kami peroleh dari data negara Filipina. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Hafiz. Saya Muhammad Farhan. Saya Muhammad Fadli. Saya Ridho Alfajar. Kemudian kami akan menjelaskan tentang 3 analisis yang kami peroleh berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan. Pada analisis yang pertama yaitu tentang PDB akan dijelaskan oleh Ridho Alfajar. Kepada Ridho, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tentang PDB negara Filipina atas dasar harga berlaku dan konstannya. Pada data yang diperoleh dari PDB negara Filipina, PDB atas dasar harga berlaku dan konstan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa negara Filipina mengalami pertumbuhan yang baik. Ditandai dengan peningkatan produksi output pada setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2020. PDB negara Filipina juga mengalami peningkatan dan tidak terjadi penurunan di PDB atas dasar harga berlaku, tetapi mengalami penurunan pada PDB atas dasar harga konstan. Ini artinya pertumbuhan ekonomi di negara Filipina baik dan terus mengalami progres yang matang. Tetapi karena pada tahun tersebut terjadi wabah COVID-19, PDB atas dasar harga berlaku terjadi penurunan output produksi di negara Filipina. PDB ini juga menunjukkan bahwa produksi di negara Filipina selalu konsisten dan tidak mengalami penurunan yang drastis, tetapi juga tidak mengalami peningkatan yang sangat drastis juga. Dalam artian bahwa peningkatan PDB ini meningkat konstan seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ridho Alfajar. Selanjutnya ada materi yang kedua atau analisis yang kedua akan dijelaskan oleh Fadli Alfarisi. Kepada Fadli, saya persilahkan. Baiklah, saya Muhammad Fadli akan menjabarkan isi dari poin kedua, yaitu analisis tentang laju pertumbuhan PDB negara Filipina. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang dominan menentukan besaran pada komponen pendapatan di negara Filipina. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel asumsi dasar ekonomi yang secara positif berhubungan langsung dengan penerimaan dalam negeri, baik itu penerimaan pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya, maupun penerimaan negara bukan pajak, bagian laba BUMN. Pada data yang diperoleh, laju pertumbuhan PDB negara Filipina mengalami fluktuasi, di mana laju pertumbuhannya mengalami kenaikan dan penurunan, bahkan juga sampai terjadi pengangguran yang drastis. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Filipina telah terjadi resesi. Resesi ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, menyebabkan kerugian yang besar, meningkatnya pengangguran, bahkan kehancuran ekonomi. Hal ini mungkin disebabkan karena terjadinya wabah virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan hal ini menyebabkan Filipina terjadi resesi pada tahun 2020. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kemudian selanjutnya ada analisis yang terakhir atau analisis yang ketiga, yaitu tentang penduduk yang akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Pada Muhammad Farhan, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis terakhir dalam materi yang kami bawakan, yaitu analisis tentang jumlah penduduk di negara Filipina. Pada data yang kami peroleh, di Filipina terdapat kenaikan penduduk setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah kelahiran dan ditambah lagi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan juga memicu angka pengangguran yang semakin meningkat. Namun hal ini belum dapat teratasi jika Filipina belum menerapkan program keluarga berencana yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin analisis tersebut yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah,
Itu saja analisis yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.